Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruyatul Hilal Mukhtar MPD. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan dengan NIDN 04221101. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Berikut ini salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Wacana Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah PB 16144 dengan bobot SKS berjumlah 2 SKS. Berikut ini adalah kompetensi yang diharapkan mahasiswa bisa menguasainya setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar wacana dengan kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konteks wacana dengan cermat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis interpretasi lokal dan prinsip analogi dengan cermat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasikan referensi, deiksis, dan inferensi wacana dengan cermat. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kohesi dan koherensi dengan cermat. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis wacana kritis dengan cermat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pengajaran wacana bahasa Indonesia di sekolah dengan cermat. Berikutnya adalah materi perkuliahan pada mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia. Yang pertama, konsep dasar wacana. Yang kedua, persyaratan pembentukan wacana. Yang ketiga, wujud dan jenis wacana. Yang keempat, konteks, dan tekstur wacana. Yang kelima, konteks wacana. Yang keenam, interpretasi lokal dan prinsip analogi. Yang ketujuh, referensi, inferensi, dan deiksis wacana. Yang kedelapan, kohesi dan koherensi. Yang kesembilan, analisis wacana kritis dengan berbagai teori. Yang kesepuluh adalah pengajaran wacana di sekolah. Baik, berikut ini saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah dengan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan beberapa sumber rujukan. Yang pertama bersumber dari buku. Buku yang pertama yang saya gunakan adalah buku dari Sumarlam dengan judul Wacana dan Pragmatik Bahasa Indonesia. Yang kedua, buku Mulyana, Kajian Wacana. Yang ketiga, buku Nabila dengan judul Kohesi dan Koherensi dalam Wacana. Dan yang keempat adalah hasil penelitian yang telah saya publikasikan dengan judul Kohesi dan Koherensi. Tujuan penggunaan hasil penelitian dalam proses perkuliahan agar mahasiswa mendapatkan contoh yang realistis tentang teori yang dibahas dengan kasus-kasus yang terdapat pada masyarakat. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi dalam perkuliahan ini menggunakan dua sistem perkuliahan. Yang pertama yaitu sistem perkuliahan secara luring di kelas dengan bobot persentase 60%. Yang kedua adalah perkuliahan secara daring melalui LMS universitas dengan bobot persentase 40%. Dalam proses perkuliahan di kelas, saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode PBL dan yang kedua adalah metode case method. Dua metode ini saya gunakan agar mahasiswa bisa menggunakan teori dan menganalisis teori tersebut dengan kasus-kasus dalam kajian bahasa yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah assessment. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini yang pertama adalah keaktifan dan sikap dengan bobot 15%. Yang kedua adalah tugas individu dengan bobot 10%. Yang ketiga adalah tugas kelompok dengan bobot 15%. Yang keempat adalah presentasi kelompok dengan bobot 10%. Yang kelima adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%. Dan yang keenam adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Berikut ini adalah cuplikan perkuliahan yang saya lakukan di kelas.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita dimulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Sabrina saja ya. Oke. Ada keterangan? Izin. Oke. Baik, hanya Sabrina yang tidak masuk ya. Baik, hari ini memasuki pertemuan ke-9 yang dimana materi baru yang akan kita bahas. Sebelum itu saya akan kita sama-sama mengulang materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya yaitu kohesi. Ada yang masih ingat kohesi itu apa? Saya Ibu. Ya, silahkan. Hel, berdiri. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam suatu teks yang menggunakan alat-alat bahasa tertentu sehingga kalimat-kalimat dalam teks tersebut dapat terhubung secara gramatikal atau leksikal. Oke, terima kasih Helena. Boleh tepuk tangan? Sebelumnya kita sudah membahas, minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi kohesi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentunya yang berhubungan dengan kohesi, yaitu koherensi. Nah, dalam sebuah wacana, ya, dalam sebuah wacana baik itu teks tertulis maupun lisan, tentu komponen kohesi saja tidak cukup. Ya, memerlukan koherensi. Ya, karena kohesi itu adalah pengikat makna dalam sebuah wacana. Ya. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan kemampuan yang Anda harus kuasai, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kohesi dan koherensi dengan cermat. Oleh karena itu nanti setelah perkuliahan, dalam proses diskusi nanti Anda akan diberikan sebuah kasus fenomenal yang akan Anda analisis, yang tentunya berkaitan dengan koherensi. Betul sekali. Baik, selanjutnya ini adalah sumber rujukan yang kita gunakan dalam proses perkuliahan, terutama pada materi koherensi. Yang pertama dari buku Sumarlam, yang kedua buku dari Nabilah, judulnya Kohesi dan Koherensi, dan yang ketiga buku dari Mulyana, Kajian Wacana, dan yang terakhir adalah saya mengintegrasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kohesi dan Koherensi, yang dimana hasil penelitian kami atau saya dengan tim dosen akan dijadikan sebagai contoh analisis dalam menggambarkan koherensi dalam wacana. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Baik, kita lanjut ya. Nah, berikut ini tentunya sebelum Anda menganalisis sebuah koherensi dalam wacana, tentu Anda harus memahami dulu makna atau konsep secara umum mengenai koherensi. Yang pertama, menurut Brown and Yule dalam Mulyana, koherensi itu adalah kepaduan atau keterpahaman antar satuan yang bersifat maknawi. Begitupun diperkuat oleh Nabila dalam bukunya, yang dimana koherensi itu adalah kesatuan makna yang utuh, gitu ya. Jadi selaras ya antara Mulyana dengan Nabila. Kemudian diperkuat juga oleh teori dari Sumarlam, yang dimana koherensi itu tentunya membentuk kesatuan semantis yang utuh. Menurut Sumarlam, koherensi itu tidak bisa terlihat secara implisit begitu ya. Artinya tidak bisa dilihat secara kosakata, tetapi keutuhan ataupun keterkaitan maknanya hanya bisa dilihat dari bagaimana gagasan antar gagasan saling berkaitan begitu ya. Intinya koherensi itu adalah bagaimana sebuah wacana bisa berkaitan antar makna begitu ya. Baik, selanjutnya seperti apa koherensi dalam sebuah wacana? Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya ini saya kutip dari salah satu media,
Judulnya adalah Israel Hizbullah diambang perang habis-habisan, Arab Saudi desak warganya tinggalkan Lebanon. Nah, dari penggalan teks berita tersebut ya, ada bagian yang di mana salah satu paragrafnya yang mengaitkan, tentunya harus mengaitkan dengan judul, sehingga terlihatlah keterkaitan secara makna antara judul dengan teks yang terdapat di dalamnya, begitu ya. Contohnya tentunya terlihat dari paragraf pertama. Saya bacakan, Riyadh, pemerintahan kerajaan Arab Saudi telah mendesak warganya untuk segera meninggalkan Lebanon. Nah, ini bisa terlihat keterhubungannya antara judul dengan isi teksnya, begitu ya. Baik, sedangkan kita bandingkan dengan contoh teks yang tidak berkoherensi atau tidak memiliki makna secara berkaitan. Judulnya masih sama. Kita lihat ke contohnya. Ya, saya bacakan, pemerintah Arab Saudi mengimbau seluruh warganya untuk segera meninggalkan wilayah Lebanon. Imbauan ini disampaikan pada hari Sabtu di tengah berkembangnya situasi politik yang mesra antara Amerika dengan Israel setahun ini. Nah, dari paragraf atau bagian kalimat terakhir itu tidak menunjukkan adanya keterkaitan makna dengan judul. Karena memang tidak dibahas mengenai hubungan antara Amerika dengan Israel. Begitu ya. Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Baik, setelah Anda mengenali yang mana contoh teks yang berkoherensi dengan teks yang tidak berkoherensi, kita akan sama-sama melihat seperti apa jenis-jenis koherensi itu dalam sebuah teks ataupun dalam sebuah wacana. Nah, saya mengutip dari buku Sumarlam, ada 5 jenis-jenis koherensi dalam teks. Nah, yang pertama adalah koherensi kausalitas atau sebab akibat. Ada sebab dan ada akibat. Nah, maksudnya apa? Menurut Sumarlam, koherensi sebab akibat ini bisa terlihat dari adanya unsur yang menjadi penyebab dan ada yang menjadi akibat. Baik diletakkan akibatnya terlebih dahulu maupun penyebabnya, begitu ya. Dan biasanya ditandai dengan konjungsi karena, sebab, sehingga, dan seterusnya. Jadi adanya sebab dan akibat. Contohnya nih, pemerintah Arab Saudi mengimbau seluruh warganya untuk segera meninggalkan wilayah Lebanon. Nah, berarti ini adalah akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Jadi disampaikan dulu akibatnya, baru penyebabnya setelah itu, begitu ya. Baik. Kemudian jenis yang kedua adalah koherensi identifikasi. Identifikasi itu cirinya merincikan sesuatu, baik itu bentuk data maupun penjelasan dirincikan. Dan biasanya konjungsi yang digunakan merincikan dengan menyebutkan konjungsi dan, atau, nah itu biasanya fungsinya untuk merincikan. Contohnya dalam teks berita yang saya kutip, pernyataan Hizbullah mendapatkan dukungan dan pasokan senjata. Nah, senjata ini disebutkan senjata apa saja. Ya, yang ditebali itu adalah bukti atau contoh dari mengidentifikasikan sesuatu. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah koherensi aditif. Aditif maksudnya adalah menegaskan kembali, menambahkan informasi sebelumnya baru ditegaskan ulang. Nah, biasanya disertakan dengan konjungsi selain itu, bahkan, terlebih lagi, dan tambahan pula. Itu konjungsinya biasanya ya. Contohnya, tak hanya sukses menaklukkan drone canggih Israel, drone Hizbullah juga tercatat mampu menembus wilayah. Nah, itu sudah jelas menyatakan sesuatu dan ditambah dan tentunya memperjelas dari pernyataan sebelumnya. Itu disebut sebagai koherensi aditif atau penambahan, penjelasan. Yang keempat adalah koherensi kontras atau perbandingan, membandingkan pernyataan sebelumnya dengan pernyataan setelahnya. Membandingkan itu berarti ada hal yang berbeda. Nah, contohnya seperti apa yang berbeda itu? Kita lihat, tidak seperti Gaza yang secara geografis terisolasi dari pendukungnya di Teheran, Iran. Nah, berarti membandingkan antara Gaza dengan Iran. Ya, dua kondisi yang berbeda dinyatakan. Nah, disebutlah sebagai koherensi kontras atau perbandingan.
Begitu ya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah koherensi temporal atau koherensi waktu. Yang dimana koherensi waktu ini tentunya kohesi atau konjungsi yang digunakan menyebutkan urutan waktu, bisa selanjutnya, bisa beberapa, atau menyebutkan waktu, jam. Itu adalah ciri dari koherensi temporal. Contoh dalam artikelnya, nah itu ya yang sudah saya tandai. Pada pagi hari, suasana di perbatasan selatan Lebanon masih tampak terang meskipun pasukan Hizbullah mulai terlihat bersiaga. Menjelang siang, nah ada penggunaan konjungsi temporal yang dimana ini bertujuan untuk menyatakan waktu dalam sebuah teks atau wacana. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak jelas ya? Jelas. Baik, jika jelas kita akan sama-sama menganalisis. Mungkin ada 3 teks berita yang akan kita bahas, yang tentunya Anda akan menganalisis dan mengidentifikasikan koherensi serta jenis-jenisnya dalam teks tersebut. Begitu ya. Silahkan membentuk kelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, baik. Kita akan membedah 2 teks berita yang dimana Anda harus mengidentifikasikan yang mana jenis-jenis koherensi pada teks tersebut ya. Baik, ada 2 kelompok ya. Silakan jika ada pertanyaan boleh ya. Langsung ya. Itu paham ya? Iya. Iya, ya itu ya. Paham ya itu ya? Oke, oke. Yang mana Kak? Yang ini bagian ini. Coba ditandai. Tandai. Tulis aja nggak ya? Iya. Tandain gitu. Tandai di sini saja, nanti kalau ada kesulitan sampaikan ya, tanyakan. Sama yang di depan. Baik, cukup ya waktunya ya. Silahkan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silahkan dari kelompok ini. Iya, ke depan. Ya, teman-teman silahkan dicermati. Saya sudah menampilkan salah satu beritanya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil dari diskusi analisis ya. Silahkan, saya menayangkan teksnya. Silahkan Anda memaparkan bagian mana sih yang termasuk dalam koherensi dan jenisnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi tentang perang besar Israel Hizbullah dapat meletus tanpa pemberitahuan dalam beberapa pekan. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Kelompok kami sudah menganalisis beberapa jenis koherensi. Yang pertama ada sebab akibat. Bukti dalam teksnya yaitu Beirut, menurut laporan Politico, intelijen Amerika Serikat atau AS mengindikasikan perang berskala besar kemungkinan akan meletus antara Israel dan Hizbullah dalam beberapa pekan ke depan jika kesepakatan gencatan senjata di Gaza tidak tercapai. Nah, lalu bukti yang kedua yaitu koherensi kontras atau pertentangan. Yang masih paragraf yang sama ya? Iya. Yang pertama itu jenis koherensinya apa? Koherensi sebab akibat. Sebab akibat karena ada penyebabnya dan ada akibatnya. Ya, penyebabnya yang mana? Penyebabnya yaitu
intelijen Amerika Serikat mengindikasikan perang berskala besar kemungkinan akan meletus antara Israel dan Hizbullah. Nah, akibatnya kesepakatan tersebut Gaza tidak tercapai. Oke. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua itu ada koherensi kontras atau pertentangan. Di sini buktinya Asisten Deputi Presiden dan Penasihat Senior untuk Energi dan Investasi AS, Amos Hochstein, memberitahu pejabat Lebanon bahwa Israel mengantisipasi sekitar 5 pekan lagi pertempuran sengit di Gaza. Setelah itu, Israel akan menghentikan serangan utamanya di wilayah kantong tersebut. Namun, Israel akan terus menargetkan pejabat senior Hamas dan melakukan serangan untuk membebaskan sandera. Oke, ini ya bagian-bagian yang menyatakan perbandingan ya, antara keadaan sebelum dan pernyataan setelahnya begitu ya. Baik, selanjutnya paragraf yang kedua. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga ada koherensi aditif atau penambahan. Buktinya di sini Israel mengatakan telah menyusun rencana untuk serangan terbatas terhadap Hizbullah. Hizbullah juga mengatakan siap berperang dan memiliki sejumlah target Israel, termasuk di Mediterania. Namun, Politico melaporkan AS yakin perang kemungkinan akan dimulai dengan kedua belah pihak salah perhitungan. Mengutip pejabat AS, Politico melaporkan katalisator perang serangan besar oleh salah satu pihak, misalnya kemungkinan akan terjadi dengan sedikit pemberitahuan. Oke, di bagian mana ini menunjukkan koherensi aditif atau penambahan? Nah, di sini di pernyataan pertama itu ada Israel mengatakan telah menyusun rencana untuk serangan terbatas. Nah, lalu diperkuat dengan pernyataan Politico melaporkan AS. Oke, betul sekali. Selanjutnya, yang keempat ada koherensi temporal. Dalam kunjungan ke AS pada Senin, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengatakan. Nah, lalu disambung dengan koherensi sebab akibat, di mana di sini dalam teks pejabat AS khawatir serangan Israel terhadap Hizbullah dapat semakin menyulut sekutu Iran di kawasan tersebut dan memperkuat kerjasama militer Teheran dengan Rusia. Penyebabnya yang mana? Penyebabnya itu pejabat AS khawatir dengan Israel terhadap Hizbullah dapat semakin menyulut. Oke, bagus. Yang sebelumnya pun terlihat ya ada temporal ya. Jadi dalam satu teks itu bisa saja terdiri dari lebih dari satu koherensi begitu ya. Selanjutnya ada koherensi sebab akibat. Nah, di sini dibuktikan dalam teks yaitu ketakutan akan apa yang digambarkan pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS kepada Middle East A sebagai efek sekunder dan tersier dari serangan darat Israel terhadap Hizbullah didorong oleh intelijen AS. Lalu dilanjut dengan Israel dan Hizbullah telah saling serang hampir setiap hari sejak 8 Oktober. Tetapi konflik meningkat pada Juni setelah Israel membunuh Taleb Sami Abdullah, salah satu anggota paling senior Hizbullah. Oke. Kenapa dikatakan sebagai koherensi sebab dan akibat? Nah, di sini terdapat penyebab dan terdapat akibatnya. Penyebabnya itu pada saat itu Israel dan Hizbullah telah saling serang hampir setiap hari sejak 8 Oktober. Nah, lalu penyebabnya menjadi ketakutan tersendiri yang digambarkan oleh pejabat AS saat itu. Baik, cukup ya? Ada lagi? Sudah ya, paragraf terakhir ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan kembali. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Jadi ketika Anda akan menganalisis sebuah teks, ya perhatikan bisa paragraf per paragraf atau keseluruhan. Dan harus diperhatikan bahwa dalam sebuah paragraf memiliki koherensi lebih dari satu. Oleh karena itu harus diperhatikan dan menjadi penambah dari pemaparan yang tadi bahwa dalam teks berita biasanya memang bentuk koherensi yang sering muncul adalah sebab akibat. Karena menyatakan sesuatu dan pasti ada penyebabnya. Begitu. Tapi ketika Anda menganalisis teks, narasi, cerita, itu bisa saja koherensinya bukan sebab akibat, bisa juga temporal ataupun yang lainnya.
Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri, boleh salah satu dari Anda berbagi informasi mengenai materi hari ini? Siapa? Silakan. Silakan. Tapi Ibu gak apa-apa kan kalau nggak saya? Boleh, berdiri ya. Silakan Nurina. Izin ya Ibu dan teman-teman semuanya, di sini saya akan mereview sedikit mengenai materi yang telah kita semua bahas ya. Di sini perkenalkan, nama saya Nurina. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai pembahasan hari ini. Nah, di sini kita itu sudah membahas mengenai koherensi. Nah, koherensi merupakan kepaduan atau keterpahaman dalam suatu teks dan memiliki hubungan antar paragraf. Secara tidak langsung, koherensi yaitu kesatuan makna yang utuh antara paragraf 1 dan paragraf berikutnya. Nah, selain itu kita juga membahas mengenai jenis-jenis koherensinya. Koherensinya terdapat 5 jenis koherensi dari Sumarlan 2003. Yang pertama yaitu kausalitas, merupakan koherensi sebab akibat. Yang kedua yaitu identifikasi, yang menjelaskan atau mengulang ataupun memberi rincian. Yang ketiga yaitu koherensi adaptif, yaitu menegaskan ulang. Dan yang keempat yaitu kontras, yaitu menjelaskan sebuah perbandingan. Dan yang terakhir koherensi temporal, yang menjelaskan waktu dengan menyebutkan urutan waktu seperti sebelum itu, kemudian dan lain sebagainya. Cukup Ibu. Terima kasih, bagus sekali. Boleh tepuk tangan? Baik, cukup ya pembahasan kita hari ini. Kita sudah sama-sama mendengar dan membahas kembali mengenai materi hari ini, yaitu koherensi. Gitu ya. Yang dimana kohesi dan koherensi adalah bagian yang membentuk sebuah wacana, baik bentuk tertulis maupun lisan. Begitu ya. Minggu depan kita akan membahas materi berikutnya, yaitu inferensi dan referensi. Cukup, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.